ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-88 juga seiring ulang tahun Kelas 10 Ambon. Hari ini kita diminta dalam tuntutan tema bersyukurlah, jadilah gereja yang berdoa dan bekerja bersama dalam pelayanan. Kita harus bersyukur sebab Tuhan baik. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang begitu baik, begitu besar cinta kasih sayang dan kepeduliannya pada kita. Sebab jika tidak, katong su binasa semua. Katong su pernah mengalaminya. Orang tua para pekabar Injil, guru-guru, jamaat, dolo-dolo dong alami hal-hal yang luar biasa. Hebatnya, tidak sedikit yang mati. Jika jiwa mereka bisa bangkit sekarang ini dan mencerita dan penderitaan untuk Injil ini, ya, katong sangat ada artinya apa-apa. Ya, katong yang sekarang ini, yang dengan titel segala macam titel ini, sangat ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan mereka, orang tua dulu yang sekolah sampai-sampai, tapi luar biasa. Dong pun cinta dan kasih sayang per Tuhan, turun naik gunung, turun lembah, jurang, utang, belukar dan segala macam, berhadapan dengan segala macam kuasa dan penguasa, tete nenek moyang, gunung-gunung tanah, tempat-tempat keramat, segala macam, tapi tak sedikit pun mereka mundur. Dan gereja bertumbuh dari situ. Akankah sanggup kita memelihara itu, menjaga itu, dan meneruskan itu? Padahal kita menyanyi api Injil terus menyala siau dari Ambon terpancar ke seluruh dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, katong patut bersyukur. Dan kalau memang katong sadar itu, lalu katong mau bersyukur pada Tuhan. Dan kalau seluruh jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pendiri Benteng Atas yang ribuan orang ini mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan su jaga, Tuhan su sayang, Tuhan su pelihara, Tuhan kasih segala macam, maka pasti pagi hari ini rumah Tuhan ini sen sanggup bangun gereja barang delapan lagi sen cukup. Nah, kalau memang begitu, tapi kasihan. Mudah-mudahan kita tidak larut ya, dalam sikap dan perilaku hidup orang-orang yang pagi ini saya mau datang bersyukur pada Tuhan. Apakah tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan? Ya. Jangankan 88 tahun, setahun yang sementara kita jalani ini. Ya. Sebab kalau Tuhan lepas tangan, sumati semua. Ya. Yang tadi beta bilang di awal itu, kalau Tuhan misalnya seperti kita asik bermain HP, lupa bini di rumah, bini di jalan, anak di sekolah dan segala macam, sumampu semua habis. Saya ada yang hidup lagi. Kalau Tuhan lupa satu saat saja untuk memberi kita kehidupan, ya. Karena dapat hidup ini kan ada di tangan Tuhan. Andai kata Tuhan sengaja lupa, maka hari ini ada tangisan besar di dalam gereja-gereja di gereja Protestan Maluku. Tapi betapa Tuhan setia. Walaupun ketemu kurang ajar, dengar-dengaran, bikin rupa-rupa macam hal, tapi Tuhan tetap setia dalam kasih. Sebab Tuhan menginginkan kita semua selamat. Dan karena keinginan selamat itu, maka api Injil dari tahun 1800 sekian itu sampai sekarang ini, ya, beta yakin tetap menyala. Ya. Kalau dulu mungkin akan datang mamboro, orang dia akan jauh-jauh hilang. Kalau kata di Saparua, dia akan di Nusa Laut, api kecil-kecil saja. Ya. Tapi sekarang kita diminta untuk yang hidup ini sekarang ini, kita akan potong yang harus kumpul menjadi satu kesatuan untuk membuat api unggun besar supaya seluruh dunia lihat. Ya. Kerusuhan Maluku orang sulihat, ya, bagaimana iman kekristenan kita bicara dalam masalah itu. Dan kita harus memelihara itu untuk menjadi cerita indah. Biarlah perjalananmu dan perjalananku menjalani seluruh perjalanan kehidupan ini sampai pada waktunya kita akan berada dalam surat kemenangan sebagai Paulus. Sebelumnya dia melihat bahwa ya, mahkota kehidupan sudah tersedia baginya. Mudah-mudahan semua yang hari ini datang bersyukur Tuhan di ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-88 ini, orang-orang yang Tuhan gantung di mahkota-mahkota di rumah-rumah. Ingat itu. Dan karena ingat itu, jangan pemalas.
Tetap ada semangat, tetap ada sukacita, walaupun ada tantangan, hambatan, cobaan, dan segala macam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ajakan bersyukur dalam tema ulang tahun ini itu adalah bersyukur, diminta kita berdoa dan bekerja. Bahasa yang biasa dikenal orang katakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Tidak hanya sembahyang saja, tapi harus kerja. Bahkan orang-orang yang saya mau kerja pemalas, ya. Pemazmur bilang, Amsal bilang, belajarlah dari semut. Ya. Tuhan Yesus bilang, kalau pemalas jangan makan. Begitu. Dan mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita bangkitkan semangat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, khususnya sebagai pendeta, penatua, ya, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, dan cuma menyanyi, ya, melayani lebih sungguh. Pertanyaan di ulang tahun GPM yang ke-88 ini, apakah seluruh pelayan di GPM ini termasuk Betalai, ya, sampai kosor dalam jemaat ini juga adalah orang-orang yang tiap hari semakin semangat dalam pelayanan, ataukah semakin loyo dan tidak pun semangat? Karena mungkin harapan belum menjadi kenyataan. Mengapa? Tanya diri sendiri. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, di hari ulang tahun yang diangkat oleh Sinode Gereja Protestan Maluku khusus LPJ, mau mengingatkan kita bahwa adalah kewajiban kita untuk sembahyang per gereja ini, sembahyang per ketemu kehidupan, sembahyang per ketemu rumah tangga, sembahyang per ketemu anak-anak masa depan, sembahyang. Sebab hanya Tuhan. Katong bisa harap apa-apa dan siapa-siapa. Katong harus pegang teguh iman akan Tuhan, penentu hidup dan masa depan kita dan anak cucu keturunan kita. Ya. Paulus dalam bacaan firman Tuhan berdoa per Tuhan, ya, yang punya kuasa, yang besar kasih setianya, yang cintanya luar biasa dari waktu ke waktu. Ya. Tuhan yang tidak pernah tidur. Walaupun kalau kita bicara Tuhan mau dengar sana, dengar sini, utara kah, selatan kah, barat kah, timur kah, Eropa kah, Asia kah, Maluku kah. Kesibukannya luar biasa. Kalau dikembalikan kepada hakikat manusia, pasti Tuhan lupa banyak, tapi tidak pernah. Dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara, Paulus mengajak kita lewat surat yang ditulisnya kepada jemaat Tuhan di Efesus untuk berdoa. Minta supaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kasih, Tuhan itu memberikan kepada kita hati yang sama seperti Yesus, yang setia dan taat untuk melakukan apa kehendak Bapaknya. Kita memiliki hati yang peduli terhadap kehidupan ini. Kita selalu dipenuhi dengan roh yang dari Allah itu. Sebab hanya roh itu yang mengingatkan kita. Hanya dengan roh itu kita berhikmat untuk tahu apa yang harus kita bikin, apa yang mestinya jangan kita bikin. Sebab itu akan mendatangkan malapetaka dan bencana bagi kehidupan pribadi sendiri, keluarga sendiri, rumah tangga sendiri, dan bagi orang lain. Bahkan mungkin bagi Tuhan, karena mempermalukan Tuhan lewat tindakan dan perbuatan kita masing-masing. Dan karena itu Rasul Paulus dalam bacaan ini bilang supaya Tuhan kasih roh yang memberikan kekuatan untuk umatnya, untuk gerejanya, supaya gereja tetap tekun, ya, atas imannya dan mampu menghadapi tantangan, cobaan, godaan itu. Ya. Tuhan juga, Paulus juga berdoa. Kalau pakai bahasa orang Saparo bilang, Paulus bilang, beta tikang lutut setiap hari sembahyang. Ya. Kalau boleh, ya, beta deng. Jemaat Tuhan ini memiliki kemampuan, ya, untuk bertahan menghadapi semua godaan, cobaan, dan tantangan itu. Cinta dan kasih kita tidak pernah berubah pada Tuhan dan pada sesama.
Cinta dan kasih Tuhan ada di hati kita dan selalu akan hidup dalam ingatan kita dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Yang diharapkan karena itu akan tetap memelihara keutuhan dan kesinambungan kehidupan gereja sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dalam bacaan kita meminta supaya orang-orang yang percaya pada Tuhan, mereka semua memiliki hikmat, dan dengan hikmat itu mereka mampu membedakan mana yang mesti, mana yang semboleh. Ya. Dengan hikmat itu mereka dapat membedakan mana yang harus dan mana yang harus tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dilakukan. Ya. Hanya hikmat yang dari Tuhan. Dan karena itu sembahyang terus. Paulus bilang dia tikang lutu. Kalau baca dalam Janji Baru, ya, kitab Efesus Janji Baru itu digambarkan seperti itu. Paulus tikang lutu sembahyang, ya, sampai ya, dia capek sendiri. Tapi ada sukacita karena dia menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mudah-mudahan kata semua di hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-66, juga ulang tahun Klasis Pulau Ambon, karena katong ada dalam kehidupan bersama di Klasis ini, katong juga memiliki rasa cinta Tuhan dan cinta gerejanya, cinta pada jemaat, cinta pada pelayanan, dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sungguh-sungguh mau melaksanakan tugas panggilan dan tanggung jawab pelayanan itu. Seperti Yesus yang karena cinta dan kasihnya kepada kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, tapi juga tubuh, roh dan jiwanya untuk gereja ini. Sanggupkah kita, Bapak Ibu, Bapak Saudara, beta pendeta, Bapak Saudara yang lain, penatua diaken dan pelayan-pelayan, sanggupkah kita seperti itu? Rela korbankan semuanya untuk Yesus. Ya. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-88 ini kita bukan menjadi semakin, karena sudah tua, semakin lombo dan semakin tidak berguna, semakin loyo dan tidak berguna, semakin semampu. Tapi semakin tua, semakin baminya, seperti kelapa kalau semakin tua, makin basantang, makin bagus. Nah, semoga kita sebagai warga gereja Protestan Maluku, sebagai pengikut-pengikut Yesus juga menjadi orang-orang yang masih tetap punya semangat hidup dan menghidupkan. Ya. Semangat untuk menciptakan suasana yang berdamai sejahtera dengan semua orang. Nah, ingat masa-masa sekarang ini, ketika gereja bekerja dengan sekuat-kuatnya, iblis juga tak kalah bersaingnya. Bahkan bersanding dengan gereja, memperebutkan dunia ini. Siapa yang menang? Yang dapat memenangkan jiwa-jiwa ini siapa? Gereja kah? Setan? Begitu juga kita semua sebagai pendeta-pendeta diaken dan pengurus wadah-wadah, sebagai bapak, mama dalam keluarga dan rumah tangga, mari kita berjuang bergumul untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan demi keselamatan yang Tuhan telah persiapkan bagi kita semua. Jalan kita cuma satu, yaitu Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Vokal grup perempuan Melati